dengan bacaan Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat ke-18 sampai 30, disambungkan Quran surah 33 Al-Ahzab ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada beberapa prinsip yang disampaikan di ayat ini. Yang pertama, Allah memberikan gambaran kepada kita untuk menguatkan keimanan dan memberikan kepada kita jalan-jalan supaya tidak memilih yang salah. Lalu diklasifikasikanlah oleh Allah langsung nilai ketaatan kepada Allah itu berbentuk pada dua golongan utama. Satu, golongan ahli iman yang beriman. Yang kedua, golongan yang ingkar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama golongan orang yang punya iman ini? Iman itu artinya yakin tanpa ragu. Yakin itu buahnya taat. Taat itu bentuknya amal soleh. Jadi iman, orang ini disebut mukmin. Bentuk ketaatan, bentuk keimanan, keyakinan seseorang mukmin itu buahnya adalah taat. Taat itu bentuknya amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kata iman seringkali bersanding dengan amal soleh. Untuk menunjukkan real iman itu, iman yang nyata itu, maka ada pembuktian di amal soleh. Quran surah 103, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Nah, iman ini yang membuahkan amal soleh. Amal soleh ini nanti yang bisa kita bawa pulang menghadap kepada Allah sebagai bekal timbangan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyebutkan kata surga pertama dalam Al-Quran, maka dibuka dengan kalimat iman disandingkan dengan amal soleh sebagai bekal. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar beriman, iman yang benar, lalu ia buktikan keimanannya dengan banyak menenun amal soleh saat hidup di dunia. Maka kami yakinkan pada mereka menggunakan inna, ya, awas, kalau di depan itu inna, di tengah-tengah jadi anna lahum, itu sama kedudukannya dengan inna. Cuma kalau di awal kalimat menggunakan inna umumnya, di pertengahan menggunakan anna pada umumnya. Ya, kadang-kadang ditukar posisi tapi lazimnya demikian. Anna lahum, anna harfu taukidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, anna huruf nasab. Ya, dan fathah. Arti membuka sesuatu, nasab untuk meyakinkan taukid. Ya, saya sering katakan kalau ada orang Arab mengatakan nasab, diungkapkan nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Ya, maka seorang menancapkan tongkatnya ke tanah dengan kuat sehingga enggak goyang lagi. Ya, saking kuatnya enggak goyang dia. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan anna atau inna, tancapkan informasinya ke jiwa kita dan jangan goyang. Gak boleh ragu. Goyang itu gak kokoh artinya. Dia mesti kokoh. Kata Allah, saya infokkan dia pada engkau dan kokohkan pada jiwamu, gak boleh ragu. Beriman kau, cari amal soleh dan tancapkan pada jiwamu. Aku siapkan untuk orang beriman dan menenun banyak amal soleh saat di bumi, surga-surga yang penuh dengan keindahan. Di bekal surga itu iman dan banyak menenun amal saleh. Anda bertanya, bagaimana cara kami beramal saleh ya Allah? Kami sudah beriman. Maka dirincilah kemudian setelah kalimat-kalimat iman di Quran nanti dirinci dengan amal-amal saleh. Ya, ada salat, ada zakat, ada puasa. Karena itu kalimat-kalimat amal saleh sering dibuka dengan kalimat iman. Ya, salat misalnya ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran dibuka dulu dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah dibuka dengan alladzina yu'minun. Puasa Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi syiyam dibuka dengan kalimat iman. Jadi ini golongan yang pertama. Maka dipastikan kalau kita ingin termasuk dalam golongan yang pertama ini, maka buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menenun amal saleh. Keluarkan turunan-turunannya. Ada yang bentuknya secara singkat, hablum minallah, al-bu'dur rabbani, dimensinya spiritual. Ya, salat, ada puasa, bacaan Al-Quran, itu bu'dur rabbani, hablum minallah. Maka oleh Allah diberikan kepada kita itu menu kehidupan untuk membuktikan iman kita. Setiap hari salat gitu ya. Allah nggak butuh dengan salat kita, cuma kita yang butuh. Kan kalau saya tanya siapa yang mau ke surga, semua angkat tangan. Ya, tapi dibalikan penunjuk ini, empatnya menunjuk kepada kita.
Apakah yang kita tunjuk ke atas itu untuk masuk surga punya bekal cukup untuk naik ke atas? Maka ketika Anda menginginkan surga, Allah berikan pintunya, jalannya dibuka, bentuknya amal soleh. Maka diturunkan menunya harian, sehari 5 waktu yang fardu. Kalau ingin surganya lebih tinggi lagi, tambahkan dengan yang sunnah. Ada bacaan-bacaan Al-Quran, ada mutala'ah, ada tilawah, ada hafalan Al-Quran. Maka bikin menu harian untuk amal soleh kita. Nah, itu jawaban dari apa yang kita inginkan. Jadi Allah tuh hanya menjawab apa yang Anda ingin. Anda ingin ini, Allah kasih. Ini jalannya. Anda mau ke Al-Azhar, kan harus lewati jalan. Mustahil Anda berkedip Al-Azhar, nyampe gitu. Ya, nggak bisa. Mesti ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar di dalamnya. Anda ingin surga, ya ini jalannya. Diberikan. Yang kedua, al-bu'adul ijtima'i. Hablu minan nas. Ya, sosial. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan lingkungan. Karena itu seringkali ada kalimat iman dilekatkan pada hubungan-hubungan sosial kita. Ya, Quran surah kelima misalnya ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati janji. Ya, kita berjanji dengan orang, ya tepati. Ya, kita berjanji komitmen dalam perdagangan, tepati. Ya, Quran misalnya surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah beriman, jangan saling mencela. Mencelakan hubungan sosial. Iman seseorang mencegah dia berbuat buruk pada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang-orang beriman, jangan saling gosip. Ya, iman seseorang mencegah dia membicarakan keburukan orang lain. Iman. Puncaknya nanti semua anggota tubuh kita dibuka dengan iman. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, pandangannya pasti memandang yang baik. Iman seseorang mengarahkan mata memandang yang baik. Ketika yang dipandang tak baik, ghaddul basar yaghuddu min absarihim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, kalau cari nafkah maka cari yang baik-baik. Di langkah kaki orang beriman akan dibimbing oleh Allah, enggak mungkin melangkah pada tempat yang haram. Nah, subuh ini diingatkan kita. Sampai dengan subuh ini kita hidup 30 tahunkah, 40 tahunkah, 50 tahunkah, di bawah itu kah, di atas itu kah? Coba cek sudah puluhan tahun kita beriman, berapa dari energi iman kita yang bisa membimbing tubuh kita beramal soleh. Jangan-jangan sampai subuh ini belum seimbang. Cita-citanya surga yang paling tinggi, tapi amalannya belum maksimal. Salatnya belum maksimal, bacaan Qur'annya bahkan untuk membaca pun masih belum fasih. Anak kecil 4 tahun sudah menghafal, Anda diberi 40 tahun, baca saja sudah belum lancar. Terus Anda berharap surga. Anda mau sampai berapa tahun lagi diberikan demikian? Mau berapa puluh tahun lagi diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah? Rumah sudah dekat dengan masjid, belum mau ke masjid juga. Sudah dikasih banjir, ngungsi ke masjid, masih nggak sholat juga. Ya perlu bagaimana lagi? Nah, itu kadang-kadang selalu ada kehidupan di sekitaran kita. Kalau diteruskan ayatnya ketemu. Ya, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang kami kirimkan pengingat. Ya, jadi kalau musibah itu sifatnya 3 nanti. Untuk orang soleh itu tanda cinta. Ingat, orang soleh itu kalau Allah cintai, kadang-kadang diberikan musibah. Ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Hadisnya sahih. Sungguh Allah itu kalau cinta pada seorang hamba dikasih ujian. Karena dengan ujian itu ada kesabaran. Dan rumus sabar adalah jalan paling cepat mendekat kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sungguh Allah sangat dekat dengan orang-orang sabar. Dan sabar itu kalimat pembuka bagi orang yang pertama masuk surga. Ya, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sudah akan masuk surga, ada yang bahkan menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, keluarga besarnya ikut di belakang karena amalan soleh dia dengan izin Allah memberi syafaat kepada keluarga besarnya. Ya, kebanyakan ahli Quran. Begitu masuk disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Jadi begitu akan masuk, malaikat berjejer di setiap pintu surga. Semoga kita bagian dari orang-orang itu insyaallah. Ya. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Itu setiap lewat pintu surga dikatakan selamat bisa lewat sini, selamat bisa lewat sini. Puncaknya ke surga yang paling tinggi. Bima sabartum, karena Anda sabar saat berada di dunia. Jadi musibah bersanding dengan ujian, ujian temannya sabar. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya, walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Tuh, ada kekhawatiran,
Ada kelaparan, ya, lapar. Wa naqsu minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, sebagian keluarga wafat. Ya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar ketika diuji. Karena saat diuji itu muncul kalimat Allah, astagfirullah, ada yang berdoa, ada yang tahajud. Ibu uang belanja telat 3 hari, tahajud malam, gitu kan? Terus mulai puasa, gitu kan? Itu kan amal saleh. Kadang-kadang didorong berdoa, minta. Tidak semua ujian itu, awas hati-hati, tidak semua ujian itu sifatnya bisa berarti menjadi hukuman atau pengingat. Boleh jadi tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang mulai menyukai ibadah kita kepadanya. Nabi Ayub itu maksiat apa sampai diuji dengan penyakit? Cinta Allah. Ya, cinta Allah. Nabi Zakaria punya maksiat apa padahal tiap waktu berdoa sampai rambutnya putih, tapi diuji belum punya keturunan? Cinta Allah. Supaya semakin memuncak kemudian ibadahnya, semakin tingkat maksimalnya terjalin. Itu poinnya. Ada yang kedua, sifatnya pengingat. Ya. Dan yang ketiga, sifatnya hukuman. Hukuman ini pun bagian dari tanda cinta. Karena kalimat Qur'annya begini. La'allahum yarji'un. Supaya balik lagi ke jalan yang benar. Jadi kalau saya sudah berikan hukuman ini sebagai contoh saja saat di dunia. Ya, dan dia belum sadar denganku, belum mau dekat kepadaku. Dengan cara apa lagi aku mesti mengingatkannya. Itu bagian-bagiannya. Jadi itu golongan pertama. Jadi saya mohon apa yang dibacakan oleh imam tadi, kita koreksi dulu kehidupan kita. Atau golongannya begini, ada orang yang merasa soleh nih. Cuman gak sadar dia pun salah. Maksudnya, ada orang merasa soleh, cuman gak sadar dia pun salah. Karena kesolehannya hanya diukur dengan dimensi yang pertama saja. Tahajudnya rajin. Puasanya jangankan Senin Kamis, puasa Daud pun dia kerjakan. Baca Qur'annya dia punya program, bahkan sehari bisa 1 juz. Cuman sayang, dengan orang tuanya bermasalah. Dengan tetangganya gak pernah akur. Dengan teman-temannya repot. Bahkan sesama muslim pun jadi bahan celaan. Jadi kalau ketemu sudah jadi objek. Itu pun koreksi. Karena ini belum jadi tanda iman yang sempurna. Awas hati-hati. Ngajinya rajin, salatnya rajin, tapi rajin juga saling mencela. Rajin saling menjatuhkan. Rajin saling memfitnah. Bahkan sesama pengajian pun saling menjelek-jelekan. Coba dicek imannya ada di mana. Karena nanti Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, riwayat sahabat Abu Hurairah, bahkan tersebut di hadis Muslim, ada golongan orang bangkrut, muflis dalam bahasa hadisnya. Atadruna al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Nabi. Yaqulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Ya, secara ekonomi benar. Tapi ekonomi dunia, akhirat enggak berlaku. Ya kata Allah melalui lisan Nabi, al-muflisu min ummati. Tolong catat kalimat ini dengan baik-baik. Min ummati. Orang bangkrut yang mengaku dari kalangan umatku itu. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa alaihi wassalam. Min ummati. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia kemudian disebut bangkrut oleh Nabi. Waliyadzu billah. Semoga bukan kita. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak pernah dikerjakan saat di dunia. Banyak rajin salatnya, tahajud rajin. Duha kerjakan. Wasiyamin rajin puasa. Ya, sunnah kerjakan. Wa zakatin zakatnya pun bagus. Cuman sayang, maaf, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadzafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Wa ya'ti qad syatama hadha, cuman dia juga rajin mencela orang. Syatama hadha wa qadzafa hadha, menuduh orang. Wa daraba hadha, senang berselisih, bahkan ribut secara fisik. Wa safaka dama hadha, bahkan ada puncaknya yang menumpahkan darah dan di sini pun kelihatan orangnya seperti rajin. Ya, bahkan nyebut kalimat-kalimat Allah. Ya, kalau Nabi sudah berkata sesuatu itu petunjuk dari Allah, itu pasti terjadi. Saya tanya pada Anda, ada orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin pengajian tapi rajin mencaci? Ditemukan. Ada orang yang sekarang menumpahkan darah, mengaku-ngaku bawa nama Islam? Ada. Itu banyak kasusnya. Tembak orang, bom orang, bunuh diri, bom kulkas, bom panci, bom ini, bom teflon. Ya. Sampai keluar tembak ini itu banyak sekarang kejadian. Nah, itu dianalisis penyebabnya. Nah, kata Nabi kalau ada yang seperti itu, dari dulu 15 abad yang lalu sudah diingatkan. Pengingat itu kepada kita mengarahkan jangan jadi bagian dari situ karena itu bukan real iman. Bukan real iman, jadi diminta sadar kita. Kalau ada yang seperti itu, maka dia kata Nabi diilustrasikan begini. Perhatikan kalimatnya. Tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat demikian, maka pahala salat yang banyak tadi dikumpulkan, ini nanti akan dipindahkan secara otomatis kepada perbuatan zalim untuk menutup dosa yang pernah dilakukan, dikerjakan. Misal,
Ada orang sholat, selesai sholat, mencela orang lain. Maka pahala sholatnya diambil, dipindahkan untuk menutup dosa celaannya. Ya, ditransfer ke otomatis kepada yang dicelanya. Habis. Oke, kalau dicela gak usah marah. Lagi ditransfer pahala. Dan gak usah bikin status. Ya, alhamdulillah lagi ditransfer pahala sama dia tuh. Makanya jangan banyak mencela. Sama, pindah juga. Kosong-kosong. Ya. Diambil, pindahkan. Dia puasa, tapi juga menuduh orang, maka pahala puasanya dipindahkan pada yang dituduh. Dia haji, tapi juga berbuat sering berselisih, sering melakukan pekerjaan yang tadi disebutkan, maka dipindahkan, dibalikkan. Celakanya, ketika kemudian ini bekalnya habis, tersisalah satu keburukannya. Pernah bohong misalnya. Nggak bisa nutup lagi, ini yang disebut oleh Nabi bangkrut. Udah nggak punya modal untuk menutup keburukan yang pernah dikerjakan. Ya, makanya tutup ini dengan bertobat, tingkatkan yang ini dengan meningkatkan amal soleh. Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, kalau sudah seperti itu diingatkan oleh imam kita tadi. Afaman kana mu'mina. Kenapa kamu nggak pilih orang beriman? Nggak sama dengan orang yang ingkar. Ya, coba dilihat lagi, perbaiki hubungan kita sebelum pulang. Nah, ada waktunya pasti tiba akan pulang. Sudah pasti akan tiba waktunya pulang. Makanya di dunia pun diingatkan habis ini pulang. Nggak ada yang terus-terusan di masjid. Silakan cek siapa yang tinggal terus-terusan di masjid. Gak ada, pasti habis ini pulang. Ya, itu cuma contoh aja. Pulang kerja, pulang. Kan disebut pulang. Mau kemana? Pulang. Mau kemana? Pulang. Dilatih dengan pulang-pulang kebiasaan untuk membiasakan dia sadar akan pulang betulan. Untuk kembali kepada Allah. Puncaknya meninggalkan dunia. Kannya dibuang, disingkat meninggal dunia. Dunia ditinggalkan semua. Sekarang kan pulangnya ke dunia-dunia. Ya, Anda pulang kemana? Jakarta, dunia juga. Pulang kemana? Papua, dunia juga. Nanti meninggalkan dunia, dunia sudah nggak diisi lagi, pulang seterusnya. Maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Cek sampai hari dia dengan orang tua, dengan pasangan hidup di rumah, dengan keluarga, anak-anak, dengan tetangga, kerabat, dan lepaskan semua beban itu sehingga ketika rohnya pulang, pulang dalam keadaan yang enak, tenang, saking tenangnya karena nggak merasa punya beban. Jadi Anda jangankan pulang ke rahmatullah, pulang ke rumah aja kalau ada beban nggak enak pulang. Anda di pekerjaan tuh nggak ada yang dibawa ke rumah nggak enak pulang kan? Anda mau mudik nih, nggak ada bekal, nggak enak pulang. Anda orang Jawa, tinggal di Bekasi, tapi nggak ada bekal, nggak enak pulang. Tinggal, kenapa Pak? Nggak ada bekal. Tapi kalau bekal Anda ada, enak tuh. Pakai motor bebek, bekal singa di belakang. Pakai dus, pelepah pisang, makan macam, ditulisin, santai aja pulang. Kenapa? Ada bekal. Makanya bikin tenang jiwa kita ketika pulang, perasaan enak, panggilannya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sedang tenang, santuy banget. Tenang aja dia tuh, dicabut tinggal pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepadaku, engkau ridha dengan pemberianku, aku pun ridha dengan semua amalmu. Selesai. Lawannya apa? Fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jadi kalau tidak masuk dua kategori tadi dengan konteks iman, maka kemungkinan fasik. Fasik itu dibagi tiga nanti. Ya, bagi tiga. Puncak pertama, iblis. Ini mbahnya orang-orang fasik. Puncak pertama. Ya, siapa namanya? Iblis. Sifatnya setan nanti. Iblis ini tadinya iman. Asalnya jin. Jin yang sangat taat kepada Allah. Beriman dan taat. Di mana ditemukan referensinya? Di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf. Ayat ke-50 di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan malaikat dan jin untuk sujud hormat kepada Adam, kami perintahkan. Disujud itu karena perintah Allah, bukan karena sujudnya. Ingat, karena perintah Allah. Maka yang kita ikuti perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita sholat. Kalau nggak diperintahkan kita nggak sholat. Karena perintah Allah kita puasa. Kalau nggak diperintahkan kita nggak puasa. Jangan potong video saya tuh. Nanti dipotong ujungnya aja gitu kan. Sama. Makanya ketika diperintahkan. Kami perintahkan kepada malaikat dan jin yang ada pada saat itu. Sujud hormat kepada Adam. Semua hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni. Dia termasuk kalangan jin asalnya. Kana ada kana di awalnya. Kana ada yakunu. Kalau kana bentuknya dua. Ada menunjuk pada sesuatu yang pernah atau menunjuk kebiasaan. Kalau ada hadis dibuka dengan kata kana, menunjukkan perilaku Nabi, ini menunjukkan kebiasaan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi fajalasa. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya enggak langsung berdiri tapi duduk dulu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditemukan di mana? Di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari naumihi, maka menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih ya dari sebab kantuknya. Ya, di matanya dihilangkan dulu sebab kantuk. Baru baca doa. Jadi jangan sampai duduk langsung baca doa, ya. Belum sadar kita apa yang diucapkan. Itu karena menunjuk pernah enggak lagi. Iblis ini kana minal jinni, pernah dia termasuk kalangan jin yang taat. Fafasaqa, dari mana taunya taat? Taat lawannya fasik tadi. Maka dia menyimpang, berbuat fasik. Di makhluk pertama yang berbuat fasik kepada Allah namanya iblis. Dia sudah ada yang menyimpang, jangan ikutan. Dan jangan bersaing dengan iblis, gak akan pernah menang. Gak akan menang. Ya. Fafasaqa an amri rabbi, maka dia fasik, mengingkari perintah Allah Rabbnya. Dilawan tuh, saya nggak mau. Disebutkan perlawanannya, pembuka di Al-Baqarah ayat 34. Ya, dengan kalimat yang sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Melawan nggak mau. Kenapa? Wastakbar. Ya, istakbar, sombong. Makanya nanti kesombongan diharamkan bagi semua makhluk. Kesombongan adalah bagian dari jubahku sebagai keagungan. Siapa yang berupaya mengenakan jubahku, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Nyium aja nggak boleh, apalagi masuk. Hati-hati. Ya, itu satu, kalangan iblis. Yang kedua, kafir. Ya, kafir. Makanya setelah iblis disebutkan kafir. Wa kana minal kafirin. Diikuti. Yang ketiga, munafik. Hati-hati. Munafik. Saya ulang, munafik. Mengaku beriman, tapi ingkar kepada Allah. Katanya muslim tapi sholat gak mau. Ya, beda antara lisan dengan perilakunya. Katanya muslim tapi puasa gak mau. Katanya muslim tapi zakat yang gak mau. Yang paling parah katanya muslim tapi menjelek-jelekkan Islamnya sendiri. Katanya muslim tapi menyoal sesama muslimnya sendiri. Katanya muslim tapi menghancurkan nilai-nilai keislamannya sendiri. Nah, kalau ada puncak yang ketiga itu yang paling duluan masuk neraka jahanam dibandingkan orang kafir sekalipun. Itu di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh telah tetap ketentuan dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah atau sengaja mengingkarinya atau motong-motong untuk kepentingan tertentu. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dipotong ayat Quran, masuk ke situ kategorinya. Ngolok-ngolok orang tertentu, dipotong, diambil beberapa ayat, atau menyebutkan kalimat Allah, atau bikin teori sendiri untuk memalingkan orang dari ketaatan kepada Allah. Kata Al-Quran, kalau ada yang seperti itu, simpel, tinggalkan aja. Indah sekali Quran tuh. Kata Quran nggak usah dicela, karena mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalimatnya indah. Jadi kita diminta meninggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Silahkan Anda lihat dimanapun, itu hal seperti ini sulit ditemukan. Bahkan bisa dikatakan nggak ada. Meninggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Ya, ambil ikannya, jangan jadikan kolamnya keruh. Ya, ambil ikannya, jangan jadikan kolamnya keruh. Tinggalkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Kata Allah, kalau sudah tahu menyimpang, udah nggak usah banyak dicela, tinggalkan aja. Ya, tapi kalimatnya indah. Fala taq'udu ma'hum, semua aktivitasnya jangan diikutkan, jangan disertai, boikot aja, selesai. Kalau ustadz dalam tanda petik, tinggalkan. Jangan diisi majlisnya, jangan dibaca bukunya, jangan dengarkan siarannya, tinggalkan. Kalau masuk TV, tutup, matikan TV-nya. Apa kemudian tujuannya? Supaya dia sadar, hatta yahudu fi haditsin ghairi. Allah saking cintanya pada hamba, tidak akan membiarkan hamba sampai wafatnya terjerembab dalam maksiat, kecuali kalau hambanya pengen berbuat maksiat. Jadi kalau ada peluang untuk berubah, diarahkan oleh Allah. Sampai dia mau tobat, dia berpikir, oh saya ditinggalkan orang itu karena salah. Balik lagi lah dia kepada hal yang benar. Itu caranya. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda respon, nanti ujung-ujungnya sama seperti mereka. Diikutin, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak senang juga. Ujung-ujungnya kepada saudara sendiri nggak suka. Silakan cek. Jadi yang saling berselisih itu kita. Ini tiap tahun misalnya saya contohkan kemarin, ribut. Itu setiap tahun tuh. Hukum mengucapkan selamat kepada ibadah di orang lain. Selamat kepada di tahun orang lain. Atau kepercayaan yang lain. Tiap tahun kan diributkan. Cuman yang merayakannya aja biasa-biasa aja. Kenapa yang ributnya orang Islam? Silakan renungkan dengan jernih. Kita bertetangga biasa. Saling menghormati biasa.
Bercanda biasa, kadang-kadang lari bareng-bareng, makanan dimasak saling ditukar, gak ada masalah. Kenapa tiap tahun harus kemudian ribut? Yang ribut pun bukan orang yang kemudian melakukannya. Aneh itu. Coba direnungkan lagi. Ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, yang terakhir, kalau kemudian orang-orang ini tidak tobat, maka kata Allah, orang golongan ini yang pertama masuk ke dalam neraka, nerakanya spesial Jahannam. Ya, Jahannama jami'ah. Dimasukkan ke dalam Jahannam dan tidak akan pernah keluar dari situ. Karena itu penting kita kemudian untuk belajar, mencari ilmu yang baik supaya mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan iman dengan dua nilai tadi. Mendekat kepada Allah, menghargai dan menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampur adukannya, harus, wajib. Bahkan memaksa orang pun mengajak kepada Islam, dipaksa itu dosa hukumnya. Cuma ada di Quran. La ikraha fid din. Lakum dinukum. Maka hormati. Kalau ada perayaan, hormati. Jangan diganggu cara menghormatinya. Jangan diganggu, jangan usil, awas hati-hati, jangan disakiti, tapi juga jangan diikuti. Itu bagian toleransi yang paling tinggi. Supaya apa? Datang ke sana tapi hatinya mencela. Untuk apa? Lisan mengucapkan, hati mengingkari. Kan juga nggak sinkron kan? Hah? Lisannya berkata, hatinya mengingkari, nggak sinkron. Kata Buya Hamka nggak sinkron. Ya, karena itu apa? Dijaga oleh Allah, hormati, saling menghormati, lakum dinukum waliyadin, tapi juga jangan cela, jangan rusak, jangan ganggu. Kalau ditanya, jelaskan dengan berdakwah dengan cara yang santun. Paham sampai sini? Nah, ilmu itu penting untuk menerapkan kaidah-kaidah demikian. Karena itu banyak di antara ulama menerapkan kemudian kaidah-kaidah, mempelajari adab sebelum ilmu, supaya ilmu bisa diterapkan dengan cara yang benar. Di antaranya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menuliskan kitabul adab, Adabul Alim wal Muta'allim, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara menerapkan ilmu dengan benar dalam kehidupan harian kita. Alhamdulillah, kita sudah masuk di halaman yang ke-15 dan kita akan lanjutkan di pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk membahas, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita insyaallah. Orang-orang yang tidak pernah belajar cara menuntut ilmu, biasanya pertama ilmunya dapat tapi mengamalkannya bisa salah. Satu itu. Yang kedua, maaf, ini juga yang paling parah. Sudah nggak tahu ilmunya, nggak beramal. Tapi di KTP-nya Muslim misalnya. Nah ini agak repot. Jadi berbahagialah kita dikumpulkan subuh kali ini. Semoga ini bagian dari hidayah Allah dan awal baru kehidupan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai bahasannya. Ini kita baru mulai ya, yang tadi mukaddimah ya. Ya, kita sabar ya. Nabi aja diperintahkan hal yang sama. Makanya tadi nyambung ke Al-Ahzab dengan kalimat pembuka yang juga kencang, dahsyat untuk mengingat kepada kita. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Hai Nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi Nabi aja diminta meningkatkan takwa. Nabi yang dijamin surga dengan turunnya Al-Kautsar, dijaga dari maksiat, bebas dari maksiat karena dijaga oleh Allah, masih tetap diminta meningkatkan takwa. Apalagi kita yang bukan Nabi. Takwa itu kan sholat, takwa itu puasa, takwa itu haji. Jadi Nabi pun sholat. Ingat, Nabi sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya Nabi salat bahkan sampai kakinya bengkak. Takwa itu puasa, makanya ayat puasa ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Haji itu takwa, makanya di Al-Baqarah 197 disebutkan kalimat takwanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nabi diminta meningkatkan takwa, yang jelas surganya. Kita yang belum jelas surganya sudah otomatis meningkat takwa. Dia agak aneh kalau Nabi bangun malam kaki bengkak, kita yang belum jelas surga bangun malam mata bengkak. Salat tidak, kan? Oke, ayo perbaiki ya, siapkan dari sekarang kurikulumnya. Yuk kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam konteks keutamaan menuntut ilmu ini, supaya kita bersemangat menuntut ilmu, maka perhatikanlah kata Syekh Hashim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Ughdu 'alima aw muta'allima أو مستمعة أو محبة فلا تكن الخامسة فتهلك ولا تكن الخامسة فتهلك. Kemarin saya sudah bacakan hadisnya, terjemahannya, sanadnya, kualitas sanadnya, apakah sahih atau bukan, kemudian sebagian dari pembahasannya. Sekarang kita lengkapi hari ini. Ughdu 'alima, jadilah engkau yang paling awal menjadi manusia berilmu. Jadilah engkau menjadi yang paling awal, pionir, menjadi manusia berilmu. Kalau kita sambungkan kepada ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis Nabi SAW, maka kita akan temukan dasar kehidupan bagi seorang Muslim, di antaranya pengetahuan.
Saya ulang Pak ya, Bu ya. Dasar kehidupan dalam beraktivitas bagi seorang muslim adalah pengetahuan. Jadi Islam itu agama ilmu yang sangat menghormati pengetahuan. Bahkan semua dasar aktivitas dalam Islam itu dasarnya pengetahuan. Bahkan langsung dilarang oleh Allah mengerjakan hal sesimpel apapun tanpa tahu ilmu. Sehingga di sini muncul kalimat al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru amal. Tapi sempurnakan kalimatnya, awas karena sering dipotong di sini. Al-adabu qabla al-ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Al-ilmu qabla al-amal, ilmu dulu sebelum amal. Makanya saat seseorang akan beramal, kata Allah jangan kerjakan sebelum tahu ilmunya. Buka Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Paling kanan, agak ke bawah di mushaf. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan pernah engkau lakukan atau engkau ikuti satu perbuatan sekecil apapun tanpa engkau tahu dasar ilmunya. Oh, hati-hati. Termasuk yang paling simpel karena kalimatnya umum. Misal begini, misal yang paling simpel ya. Ikut yuk. Kemana? Ah, pokoknya nanti deh. Ikut aja dulu. Nah, itu kalau kata kaidah Quran, gak boleh. Jangan. Sebab kita tidak tahu mau dibawa kemana. Khawatirnya ketika diajak masuk ke tempat maksiat. Oh, hati-hati. Tahu-tahu udah nyampe aja. Kan langkahnya dihisab. Langkahnya, bukan nyampenya, langkahnya dihisab. Makanya kata Allah, orang-orang yang sering ikut aja tanpa pernah tahu mau diajak kemana dia ikut, itu nanti akan dihisab 3 sumber pengetahuannya. Untuk memastikan kamu ini dipakai nggak, saya kasih alat untuk mendapatkan informasi. Saya kasih alat untuk mengakses pengetahuan, kenapa nggak dipakai? Apa alat itu? Disebutkan 3 yang paling utama. 1, sama' pendengaran. Ini akses ilmu. Kenapa disebutkan pertama kali? Karena yang pertama diberikan oleh Allah untuk mengakses pengetahuan itu pendengaran dulu. Ketika kita terlahir, bahkan dalam perut ibunda, seorang anak itu bisa mengakses tuh. Ya, lewat apa yang masuk pada ibunya, kadang dia sudah masuk pendengarannya. Karena itu ketika dilahirkan, organ pertama yang berfungsi dari 3 akses ilmu itu pendengarannya dulu. Mata belum lihat sepenuhnya, tapi dengar dia. Adek, ini ayah, masuk. Ayah, masuk, lihat gelombang masuk ke otaknya. Dia nggak diajarin pun ketika kemudian melihat wajahnya sudah nyebut ayah, ya kan, ayah. Makanya jangan salah tuh, jangan salah diucapkan kalimat. Ibu bilang ayah bilang ibu. Ya, adek, ini ibu, padahal ayah gitu kan. Nanti celaka aja ketika dia mulai bisa mendengar dengan baik, melihat dengan baik, ibunya dipanggil ayah dipanggil ibu. Ya, itu yang masuk pertama kali. Masuk. Baru basar, wal basara, penglihatan. Makanya yang dilihat, semua yang dilihat jadi ilmu, Pak. Masuk ke simpul otak kita. Makanya Quran mengarahkan lihat yang baik-baik supaya informasinya positif. Ketika yang dilihat tidak baik, itu pun jadi ilmu negatif namanya, itu yang merusak. Itu yang paling bahaya. Gambar-gambar kotor, itu kan. Kalau dilihat, masuk ke otaknya itu. Jadi racun nantinya. Kalau nggak percaya, jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan, karena bahaya. Lihat gambar-gambar kotor, gambar terbuka, tayangan-tayangan buruk. Itu masuk otomatis. Anak yang biasa mendengar kata-kata kotor, jadi ilmu. Keluarlah di lisannya kalimat kotor. Dari mana kalimat itu keluar? Dari pendengaran dia. Makanya kalau ada anak pernah melakukan kalimat-kalimat yang kotor, berbicara yang tidak bagus, jangan dulu kemudian dicela. Anda istighfar dulu. Pernah ditempatkan di mana anak itu oleh Anda, sampai keluar di lisannya kalimat yang kotor. Atau jangan-jangan nggak pernah dibawa keluar, tapi di rumahnya keluar suami istri kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka keluarlah di anaknya. Anak melihat di TV, tayangan-tayangan dipraktikkan oleh dia dari mata. Makanya ketika tayangan di TV itu baik-baik, Anda cari buku yang baik, ya mohon maaf mainan yang baik-baik, TV tayangan yang bagus, maka ilmu yang diserap pun bagus otomatis. Tempatkan di sekolah yang bagus, cari guru yang bagus, guru yang soleh, penjaga yang soleh, security yang soleh. Jadi anak itu hadir di lingkungan orang-orang baik, maka otomatis akan jadi perilaku dalam kehidupannya. Sesederhana itu, Pak. Cuman prakteknya kembali ke ikhtiar kita, Bu. Ilmu. Ya, kemudian fuad, akal, mulai mencerna. Itu yang baligh. Ya, jadi begitu masuk lewat telinga, kelihatan di mata, dicerna oleh akal kita. Kamu kan ada akal. Kenapa mesti ke sana? Maka digerakkan kemudian informasi untuk didengar oleh telinga. Mau kemana sih telinga dengar? Lihat kemudian di sekitarannya, apakah melangkah ke situ ada maksiat-maksiat? Itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ilmu, bahkan aktivitas pun sekecil apapun dasarnya mesti ada ilmunya. Tauhid itu yang paling awal. La ilaha illallah.
Bahkan tidak sah orang sholat kalau tidak ada la ilaha illallah. Tidak sah orang puasa kalau tidak ada la ilaha illallah. Sah yang dimaksudkan tidak mengandung pahala. Ya, tidak mengandung pahala. Makanya sholat, puasa, zakat, haji dibuka dulu kalimat pertamanya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Mal Islam. Apa itu Islam? Sebelum disebutkan yang pokok ibadahnya, salat kedua, zakat ketiga, puasa keempat, haji dan umrah yang kelima, dibuka dengan syahadat dulu, la ilaha illallah. Ini kalimat paling tinggi. La ilaha illallah pun tidak luput dengan ilmu. Buka Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti ada ilmu kata Allah. Sering diterjemahkan di mushaf, maka ketahuilah. Ketahuilah itu harus tahu. Tahu itu dasarnya ilmu. Makanya kalimatnya menggunakan kata alima, ya'lamu, ilman. Kata perintahnya fa'lam, i'lam. Begitu di ilmu sorobnya, Joni. Ya. Alima, ya'lamu, ilman. Dari kata ilmu, kata perintahnya, fi'il amarnya i'lam. Menggunakan fa di ilmu nahu harfun atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf konjungsi meneruskan sesuatu yang tersambung dengan cepat. Ilmu diminta dengan huruf fa. Diminta dilakukan dengan cepat. Kata Allah, cepat cari ilmu. Cepat belajar. Belajar ilmu tauhid. Supaya keyakinan kamu kuat. Dan punya argumentasi untuk meyakinkan pada jiwa kita memang cuma Allah yang Tuhan, yang lain bukan. Dari mana taunya itu? Bagaimana bisa kuat dengan ilmu? Kalau nggak pernah belajar, nanti dikasih mie instan, hilang la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, hilang. Ikan musim-musimnya nih. Ada banjir, datang sarung, hilang syahadat. Ada gempa, datang biskuit, hilang syahadat. Apakah semurah biskuit itu? Apakah semurah mie instan? Belajar, makanya belajar. Kenapa kita yakin Allah itu Tuhan? Kata Allah, pelajari. Diturunkanlah ayat-ayat untuk meyakinkan. Ada Al-Ikhlas, ya? Ada di surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 22 itu. Ada turunan-turunannya. Pelajari itu. Ya. Jelas kalimatnya. Bahkan di kalimat tauhid pun mesti ada ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah ungkapan yang indah sekali. Dan banyak orang menduga ini hadis, bukan. Ya, karena beliau termasuk yang paling fasih lisannya. Ya, kalangan a'immah yang 4, tapi lisannya paling fasih berbahasa Arab. Ya, karena ada turunan dari Quraisy, ada turunan. Dan saya pernah ceritakan di pertemuan lalu, saat usianya 10 tahun, ya setelah hafal Al-Muwatta, 7 tahun hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya, semua riwayatnya, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis pertama yang dibukukan. Ya, karya Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Jadi beliau itu ahli Quran, ahli hadis, ahli Quran, ahli sunnah. Oleh ibunya dibawa kemudian ke Mekah, masuk kemudian ke Hudzail, suku paling fasih dalam bahasa Arabnya untuk membiasakan bahasanya. Sehingga sesuai dengan kalimat-kalimat tulisan moyangnya. Maka di situ ketika keluar, saking fasihnya, beliau silakan baca dalam sirahnya. Baca dulu. Di sebelum kita komentar tentang sesuatu, dibaca dulu, dipahami dengan baik. Bahkan saking fasihnya lisannya dalam mengucapkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, seringkali sudah dikenal pada masa itu Syafi'i muda, masih remaja, ada di pojokan Masjidil Haram. Kalau orang pengen mendengar Al-Quran dan merasakan kenikmatannya, duduklah kemudian di sekitaran majlis Asy-Syafi'i. Baca Asy-Syafi'i Al-Quran, itu kalau masuk kepada ayat-ayat tentang doa, ayat-ayat tentang neraka, seketika menangis semua orang. Ayat-ayat tentang surga, pengen masuk surga, saking fasihnya kalimatnya. Maka ada di antara kalimat beliau, yang paling dikenal sampai sekarang, ya, Man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, enggak mungkin bisa diraih kecuali ada dasar ilmunya. Siapa yang bahkan ingin akhirat, dunia saja pakai ilmu kata beliau. Maka siapa yang ingin akhirat pun tak akan bisa diraih dengan mudah kecuali ada ilmunya. Dan siapa yang menginginkan keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ingin, akhirat ingin, maka mustahil bisa diraih kata beliau kecuali dengan ilmu. Itu kalimat ringkas disampaikan dari intisari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saking pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab khusus tentang ilmu di bagian ketiga dari 97 pembahasannya dalam Sahih Al-Bukhari. Ada 97 pembahasan. Pertama kitab Bad'ul Wahyi, kedua kitabul iman, ketiga kitabul ilmi. Bab khusus tentang ilmu. Di siapa yang pengen dunia, kalau ingin lancar, ingin nikmat dunia, ilmu. Makanya sekolah yang pintar, Pak, Bu, anak-anak kita sekolahkan. Supaya belajar. Semakin tinggi, ya, semakin dapat raihan gelarnya, semakin ilmunya banyak, maka dunianya pun mudah diraih. S1 pekerjaan gaji sekian. S2 sekolah dulu, baru lulus S2 gajinya naik duluan. Sekolah lagi S3 gajinya naik lagi. Padahal yang didapatkan ilmu tiba-tiba gaji datang. Silakan cek. Makanya banyak orang ketika mengajar pengen belajar lagi, pengen belajar lagi.
Belajarnya itu investasi, baru lulus, gaji udah datang. Padahal kerja belum. Ada orang kerja bertahun-tahun, kan? Tapi ilmunya nggak pernah di-upgrade. Ada orang belajar aja bertahun-tahun, begitu lulus belajar, tiba-tiba gajinya melampaui orang yang nggak pernah belajar ini. Itulah ilmu. Anda mau jadi arsitek, nggak mungkin tiba-tiba bangun gedung. Siapa yang mau hire Anda? Kuliah dulu. Ada yang masuk ITB, pertanian masuk IPB. Ada yang kemudian kedokteran, ke UI, ke Undip, ke macam-macam. Silahkan. Belajar, lulus dari situ, baru dokter ini, pakai rumah sakit ini, minta rujukan ini. Kapan dunia itu datang? Ketika ilmu itu ada. Makanya sekolah, Pak, Bu. Sekolahkan, ambil cita-cita yang paling tinggi. Kalau nggak cocok di sini, cari tempat yang lain. Cari sampai keluar, dapatkan. Bukankah Nabi memerintahkan pada sahabat Badar untuk mengambil ilmu dari yang lain-lain? Ayo belajar, 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 belajar. Ada yang mengatakan haram pergi ke Amerika, haram pergi ke Perancis, haram pergi ke Spanyol. Joni, lihat, waktu perang Badar, Nabi meminta tahanan-tahanan itu untuk ditukar dengan ilmu. Apakah tahanan itu sudah muslim? Belum. Masih banyak yang belum muslim. Ayo, tukar mereka dengan ilmunya. Sahabat-sahabat diminta belajar. Ada yang ngajarin baca, ngajarin nulis, ngajarin macam-macam. Itu dalil pertama kebolehan belajar sekalipun pada non-muslim. Gak ada batas di sini. Silahkan saling ambil ilmunya. Gak ada masalah. Yang haram itu ke Amerika nggak sholat, haram. Ke Amerika nggak baca Quran, haram. Ke Spanyol nggak puasa, haram. Itu yang haram. Tapi kalau mau pergi silahkan aja pergi. Mau jalan silahkan. Yang haram itu jalan ke tempat maksiat. Itu haram. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ayo banyak jalan-jalan kata Allah di bumi. Makanya cari bekerja, dapat harta, jalan. Tapi kalian kemana? Ke tempat yang bisa mencas iman. Jalan ke Masjidil Haram. Ya, pakai pesawat maksudnya. Yuk, jalan kemudian ke Masjid Nabawi. Supaya iman kita bertambah. Jalan-jalan ke pantai, jalan ke sini, jalan ke situ. Apa yang mau dilihat? Lihat? Tidak salah, silahkan. Tapi cari pantai yang kira-kira tidak ada maksiatnya. Sampai ke pelosok gitu kan. Yang kira-kira kelihatan ikannya. Ikan nggak pakai baju nggak apa-apa dilihat. Silakan aja. Ya, tapi ikan duyung nggak boleh gitu kan. Paham ya? Nah, itu bagian pertama. Jadi kalau pengen dunia ilmu, ayo jadilah. Harus ada ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, arsitek, mesti ada. Dulu begitu semarak dibuat Baitul Hikam. Wah, semua bikin ilmu, terjemahan-terjemahan, riset. Sekarang budaya riset kita kurang itu. Riset ayat Quran, riset hadis, kumpulkan, jadikan produk dalam kehidupan. Pakai jalan, disenafas tuh. Islam tuh bukan cuma di masjid. Islam cuma di masjid, di pengajian. Islam tuh di kantor, Islam. Kejujuran, Islam. Disiplin, Islam. Islam tuh di lab-lab, riset. Islam tuh di pabrik-pabrik, buat produk, buat macam-macam. Ini gimana orang mau sholat kalau nggak ada pakaiannya? Keluarkan hadisnya, pakaian seperti apa yang harus dibuat. Keluarkan ayatnya. Anda yang bikin bisnis di pakaian, bikinlah pakaian Muslim. Di Indonesia ini 200 juta orang lebih, pasti sholat. Kalau dia beriman dan beramal soleh, pasti butuh pakaian. Di situ diproduksi oleh Anda, share oleh kita. Siapa yang butuh pakaian? Ke sini. Siapa yang butuh beras? Ke sini. Siapa yang butuh sepatu? Ke sini. Keluarkan riset jadi produk. Begitu cara hidupnya. Ilmu. Coba. Apa yang sudah kita praktekkan dari keislaman kita? Turunkan lagi. Kalau ingin dunia, demikian. Kalau ingin akhirat, sama juga. Dunianya bagus, pengen akhirat, gak ada ilmunya. Ya nggak bisa dapat juga. Tidak cukup kemudian beribadah dengan semangat yang tinggi, tapi ilmu kosong. Semangat! Siap! Nanti duhur kita sholat. Siap! Baik. Siap dilakukan? Siap! Jam berapa kita sholat? Jam 11. Padahal duhur jam 12. Ya. Bukan, jam 12. Siap! Dengar adzan dulu. Siap! Qomat. Berapa rakaat? 8. Padahal 4. Nah, jadi belajar dulu. Begini cara sholat. Bahkan kalimat Qur'annya, jangan cukupkan dengan mengucapkan di lisan, bergerak dengan anggota tubuh. Tapi gunakan semua elemen tubuh kita untuk merasakan kenikmatan sholatnya. Contoh, Quran surah ke-29 ayat 45. Itu sebelum sholat, dibuka dengan kalimat ilmu yang dalam dulu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Al-ilmu qabla al-amal. Saya ingin turunkan kepada Anda tauhid. Setelah tauhid pakai ilmu, kan kedua sholat kan? Ya, rukun Islam setelah syahadat apa? Sholat. Sebelum sholat, kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ini perintah pada Nabi Muhammad, otomatis perintah kepada kita. Baca dulu. Diterjemahkan bacalah. Padahal utslu itu dari kata tilawah. Maknanya 3. Tilawah itu punya 3 makna. 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan apa yang telah dipahami. Baca, pahami, amalkan.
Kata Allah, kalau sholatnya ingin enak, ingin khusyuk, ingin nikmat, maka sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu semua bacaan-bacaan dan gerakan dalam sholat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi. Saya mau takbir nih. Baca dulu, pahami dulu. Bagaimana cara takbir yang benar? Angkat tangan sejajar dengan bahu. Jajar dengan daun telinga. Fleksibel, silahkan mana yang mau dipilih. Ucapkan kalimat Allahu Akbar. Pahami kalimatnya. Jangan cuma diucapkan. Pahami, tahu artinya Allah Maha Besar. Serahkan kepada hati. Oh, berarti ini ikrar, komitmen untuk menjadikan Allah yang Maha Besar. Oh, koreksi, saya pernah merasa besar kepada kawan saya. Sombong dengan pasangan hidup saya. Merasa yang paling tinggi berada di lingkungan saya. Sombong berarti merasa akbar. Padahal tiap hari mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling akbar, dihisab tuh di hari kiamat. Makanya orang yang benar salatnya ketika dia bertakbir, tangan mengangkat, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah yang Maha Besar. Kalau pikiran sudah otomatis diikutkan beraktivitas dalam sholat, dia tidak akan liar, Pak. Nggak akan liar. Ini kebanyakan orang, pikirannya nggak digunakan. Jadi nggak menerjemahkan nih, nggak dipakai. Di lisannya Allahu Akbar, pikirannya mengatakan handphone hu Akbar. Mobil hu Akbar, motor hu Akbar, jemuran hu Akbar. Allahu Akbar, hujan. Duh, sofa gimana ini? Kasur gimana? Dipoe ini, lagi dijemur. Wah, ingat semua. Muncul. Jadi sejadah nggak kelihatan, ujung-ujungnya apa? Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat nggak sadar berapa rakaat dia sedang sholat. Begitu kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud. Ada orang nggak sadar dan jadi mainan setan. Setan tuh masuk dalam sholat, ikut dia. Bahkan dalam wudu pun sudah ada setan menggoda orang wudu, namanya walhan. Setan wudu tuh, setan wudu, bayangkan. Walhan namanya. Apa yang dia goda? Dibikin kita itu lupa, bingung. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah, itu tuh. Ya, sampai kemudian sholat pun masih ragu. Itu walhan namanya. Saat masuk sholat, takbir. Sebelum sholat, didiamkan dulu. Setan tuh. Pintar, keblinger. Ya. Itu intelektual yang sesat. Ya, itu setan itu. Intelektual yang sesat. Ya. Jadi, pintar cara memetakannya. Sebelum sholat, Pak. Wudu, kalau udah yakin nih. Mau takbir, nggak diganggu, Bu. Kayaknya fokus kita itu. Nggak diganggu sebelum takbir. Dan tahu mau sholat subuh, tahu itu. Tahu dia. Ya, tahu betul. Dan nggak diganggu. Imamnya tahu siapa, kanan kiri tahu siapa. Tapi begitu Anda takbir. فَإِذَا كَبَّرَ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ أُذْكُرْ كَذَا أُذْكُرْ كَذَا. Tapi ketika dia baru takbir, Allahu Akbar, barulah dia memulai di situ petualangannya. Dia katakan, kata Nabi, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya orang otomatis kalau sudah takbir, Allahu Akbar, ingat. Samping kanan saya, tuh. Kiri saya. Terus disebar ke belakang. Sampai memorinya mundur. Masuk pintu masjid. Ya, keluar. Sendalnya aman atau tidak. Ke mobil, parkir di mana. Ya, terus. Sampai kalau itu masih nggak mengaruh, ke rumah. Ke rumah, anak belum bangun tadi ditinggalin. Ya, terus. Naik terus lagi, terus. Sampai nanti memori ditarik lagi ke belakang. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Rekening listrik belum bayar. Semua. Nyangkut semua. Supaya masuk menggoda kita tidak khusyuk dalam sholat. Jadi kalau elemen tubuh nggak dipakai, ya nggak menerjemahkan pikiran dan hati nggak meresapi, itu biasanya sulit untuk khusyuk. Tidak mudah, ilmu. Karena itu, kalimat pertama Nabi ketika mengucapkan ini, apa keutamaan ilmu? Ya tadi bisa digunakan dalam aktivitas harian, memudahkan rezeki datang, mengangkat derajat, kan? Memberikan kenikmatan dalam beramal, memberikan kekhusyuan kemudian dalam beribadah. Maka kalimatnya ughdu alima. Kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, cepatlah pionir menjadi orang berilmu di bidangnya. Tanyakan pada anak-anak kita, Bu, Pak, mau jadi apa? Ya, mau jadi tentara, cari ilmunya. Dari sekarang. Mau jadi ustadz, cari ilmunya. Oleh Bapak, siapkan pendidikannya. Mau jadi dokter, siapkan sekolahnya. Sampai sekarang. Nah, dokter itu dunia saja. Mau nggak jadi dokter yang ke surga? Oh, maksudnya Mama, di surga jadi dokter juga? Nah, bukan. Di dunia jadi dokter, di akhirat dimuliakan dengan segala kemuliaannya. Mau. Baik, jadi dokter yang sambil menghafal Qurannya. Silahkan belajar. Masuk fakultas kedokteran sampai kampus, sambil tilawah Quran, ikut kajian, sama aja kan belajar. Belajar dunia, belajar akhirat juga. Masuk. Dari sejak SD, Pak, masukkan sekolah yang bagus. Di rumah suruh ngaji. Alima. Siapkan jadi orang berilmu. Au muta'allima, ini sudah saya jawab juga, sudah saya terangkan. Atau yang kedua, kalau belum jadi orang berilmu, maka semangatlah untuk belajar. Semangat. Belum jadi ini, maka semangat kuliahnya. Teman-teman yang sedang kuliah nih. Anda belum jadi arsiteknya. Belum jadi dokternya. Belum jadi insinyurnya. Setidaknya kalau belum jadi, semangat dulu belajarnya.
Kalau belajarnya nggak semangat, bagaimana bisa menjadi kemudian profesi yang bagus? Mustahil. Ayo kejar dulu IPK yang bagus. IPK yang bagus jangan kurang dari 4. Target. Dapatkan dulu. Target itu yang paling tinggi. Kalau targetnya 3, ya effortnya nggak keluar bagus. Nggak apa-apa lah, 2,7, bagus, 2,8, bagus. Target yang paling tinggi, kalau bisa target 5, nggak apa-apa. Paling minimalnya kan 4 gitu. Bikin yang paling bagus. Semangat belajar. Makanya menggunakan muta'allima. Dari kata ta'allama, sudah saya jelaskan pertemuan lalu. Kalau belum jadi ustadznya Pak, minimal semangat belajarnya. Bapak belum jadi ahli Quran, ya minimal semangat belajar Qurannya. Kalau bapaknya nggak jadi ustadz, dari hasil pelajaran itu sampaikan kepada anak. Kalaupun belum bisa nyampaikan, tahu manhaj, sekolahkan anak ke tempat yang bagus. Minimal bapaknya bisa baca, anaknya hafal. Kalau bapak belum hafal Quran, ya investasikan anaknya jadi penghafal. Mesti ada satu keluarga yang lebih daripada sebelumnya. Manhaj Quran itu begitu. Di keluarga itu, generasi yang akan datang mesti lebih hebat daripada sebelumnya. Ya. Ada orang tua sering mengatakan begini, Ustadz, mudah-mudahan anak saya seperti Ustadz. Saya bilang, jangan Bu, jangan Pak. Hah, kenapa? Mesti lebih hebat dibanding saya. Mesti lebih pintar dibanding saya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada sekarang. Pekerjaan bupati, Pak, di masa lalu, sekarang jadi pekerjaan lurah. Porsinya sama. Semakin naik terus tantangannya nggak akan mundur, Bu. Ya, tantangan di masa Abu Jahal dengan sekarang itu beda. Lain. Ya. Jadi tantangannya beda, lain, tidak sama. Karena itu, ketika Imran menikah dengan Hannah, ini kan dua-duanya bukan nabi. Allah berikan prototipe yang bukan nabi, bukan rasul, supaya kita tidak punya kesempatan untuk mengeles. Ngelak. Dia kan nabi, dia kan rasul. Saya turunkan yang bukan nabi dan rasul. Imran, Hannah. Punya anak namanya siapa? Maryam. Maryam dididik lebih bagus dibandingkan bapak ibunya. Lebih hebat. Akhirnya jadilah lebih hebat. Silakan cek. Bahkan disebutkan kalau Imran disebutkan dengan keluarga Imran. Ibunya nggak disebutkan di situ. Imra'ah aja. Idh qalat imra'atu Imrana. Quran surah 3 ayat 35. Istrinya Imran, tapi Maryam disebutkan dengan namanya bahkan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Surah 19 Maryam. Ibunya melahirkan, menikah dulu dengan suaminya Imran, menikah kemudian berhubungan dulu, baru mengandung, melahirkan Maryam. Maryam tanpa ada yang menyentuh satupun bisa mengandung. Maryam. Sangat mulia. Maryam. Bagaimana bisa menjadi mulia? Ya perjuangan orang tua. Baca Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Dicari guru yang soleh dan pintar, Zakaria. Itu manhaj Quran. Jadi kalau mau nyekolahkan anak, bukan cuman sekolah-sekolah yang bisa melahirkan anak-anak pintar, tapi soleh juga. Yang pintar udah banyak, Pak. Yang pintar dan soleh itu yang langka. Coba cek di negeri kita, ekonom kita pintar-pintar. Ya, maaf, ahli hukum banyak. Yang dihukum juga banyak. Apakah bisa menjadikan hukum kita lebih baik? Belum tentu. Kalau ahli hukum itu menjadi tidak baik. Apakah ekonom bisa membangkitkan ekonomi negeri? Belum tentu. Kalau ekonom itu pun tidak baik. Jadi kita butuh orang pintar dan baik. Ustadz juga sama, yang pintar banyak ustadz. Tapi apakah setiap yang pintar itu baik? Belum tentu. Banyak sekarang kelihatan seperti ustadz, pintar-pintar, hafal Quran, hafal hadis. Tapi yang paling berbahaya, kepintaran itu digunakan untuk memalingkan umat Islam dari keislamannya. Itu yang bahaya. Banyak yang pintar. Makanya Zakaria dipilihkan. Wa kaffalaha Zakaria. Cari yang pintar dan baik. Silahkan Pak, diajarkan matematika, biologi, fisika, kimia, belajar. Tapi cari guru-guru yang soleh supaya berkah ilmunya. Saya belajar dulu fisika, saya belajar kimia, saya belajar matematika, saya belajar. Ya, cari guru-guru yang baik. Supaya juga ada nanti chemistry yang bagus. Ilmunya dipakai untuk menguatkan imannya. Di sini muncul kalimat iman dan takwa. Iman dan imtak. Ya, iman dan takwa masuk dua-duanya. Jadi kalau belajarnya begini nanti teori-teori fisika bisa dipakai untuk menguatkan ibadah. Ya. Jarak S, mencari jarak V kali T, S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi kalau jaraknya jauh, maka tambah kecepatannya, maka waktunya semakin berkurang. Anda di mana tinggalnya? Sukabumi, Hubu Dunia. Pengen ke Bekasi, ya. Sukabumi, suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi, hubun, dunia. Saya mau ke Bekasi nih. Jaraknya berapa dari Sukabumi ke Bekasi? Oh, dipetakan nih jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya berapa nih? Wah, dipetakan. Oh, sekitar 70 kilo. 70 kilo. Waktu tempuhnya berapa? Kecepatannya berapa? Untuk mendapatkan waktu yang minimal, kecepatan tambah. 120 km per jam, lancar, nyampe lebih tepat waktu, nyampe sini jam 4, ada waktu untuk itikaf sebentar. Ya, 140 km per jam, langsung ke surga. Ya. Apa? Nyari waktu S dibagi T, nyari kecepatan S dibagi T, nyari waktu S dibagi V, ya kan? Gaya F sama dengan F1, ya gaya itu F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, ininya sebentar ringan, maka bunyinya pelan, pukulannya kencang, gayanya berubah jadi lebih kencang lagi, bunyinya kencang. Pakai dalam iman,
Iman kuat, amalannya juga bagus. Iman lemah, amalannya lemah. Jadi kalau sedang amalan lemah berarti imannya lemah. Ya, hukum tekanannya, hukum paskalnya F sama dengan apa? Gaya berbanding lurus dengan P. Ya, F sama dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi saat kita beribadah, tuh banyak tekanan, banyak tantangan. Ada godaan setan, pengen kesini ibadah, jangan dikira gaya itu ada gaya gesek, ada hambatan, ada macam-macam. Di jalan ada tikungan, ada lubang, ada macam-macam, ada gangguan dari sejak bangun tidur. Itu dipakai rumus itu. Dalam akhlak bisa dipakai F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin banyak tertekan hidupnya. Ya, jadi bisa teratur hidup kita itu, pakai rumusnya. Kimia dipakai, jadi enak hidupnya. Biologi dipakai, sehat. Biologi kan kaitannya dengan toharoh. Bagaimana makanan yang higienis, bagaimana pakaian yang bersih, pakai. Itu banyak kok diajarkan isyaratnya di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan serius. Demi Allah saya katakan, jangan Pak biarkan anak-anak kita belajar. Bapak itu investasi ibu, Bu. Coba berapa sekarang nyekolahkan anak-anak? TK aja udah puluhan juta sekarang. SD sekian. Bapak tuh Pak, kerja keras Pak, keringat, investasi, nabung, ibu berdoa. Sekarang Anda biarkan anak belajar seadanya. Jangan biarkan Bu, Pak, jangan mau. Pulang ke rumah cek lagi. Orang tua saya dulu begitu. Belajar apa, Nak? Lihat, mana pelajaran tadi? Buka lagi. Cek lagi. Paham nggak? Sampai paham nih ditanya tuh. Maghrib TV mati semua. Mau sembunyi kemanapun dicari. Ibu saya nyari. Sembunyi saya pernah di bawah lemari. Dicari. Adik, oh, udah. Mau nyampe Isya, mau nyampe malam dicari tuh. Ngaji. Ya, jadi malam dibuka, cek lagi, disiapkan lagi. Ini kan orang tua sekarang nggak semuanya. Kadang-kadang cuma nyari bukunya, siapkan nak bawa. Anak-anak pakai tas besar, cuma jadi beban aja, kasihan gitu. Ya, balik lagi, cek lagi, lihat lagi belajar apa, tes lagi. Ya, pastikan datang ke kelasnya paling pertama, paling depan, jangan biarkan paling belakang. Dari sejak SD, TK, simpan dulu yang paling depan. Ya, SD paling depan. Supaya fokus. Terbiasa berhadapan, tantangannya biasa, kedengaran suaranya, terjaga kondisinya. Saat depan tuh, kelihatan. Mau jawab SMS, enggak, biarin. Mau telepon di silent gitu kan. Mau bikin status nggak enak. Ya. Mau foto begini selfie nggak bisa, matikan. Saat paling belakang, waduh, ya kedengaran juga gitu. Tapi tergantung fokus kita juga. Kalau enggak ya repot, tantangannya banyak dan godaannya tinggi. Tembok, tiang. Ya. Kalau kita yang nggak serius susah gitu. Ya, kan banyak, apalagi pesantren luar biasa, masuk kelas, belakang kadang ada kasurnya. Ya, bisa nyukur di belakang kadang-kadang. Ya, banyak-banyak terjadi seperti itu. Ya, sekarang gimana kita mau bangun bangsa kalau kitanya nggak serius belajar? Oh, yang di luar nih, yang ikut tayangan ini, yang di luar pulang. Jadi pakar-pakar itu pulang, bangun bangsa kita, cintai negeri kita. Cintai. Mustahil iman itu pasti akan berdampak baik bagi lingkungan. Jangan diajarkan orang Islam untuk mencintai bangsa. Orang Islam itu otomatis begitu dia muslim pasti mencintai bangsanya. Mencintai lingkungannya. Demi Allah saya katakan, kalau bangsa kita terancam, yang pertama keluar pasti orang Islam. Logika pertama, karena paling banyak orang Islam di sini. Ya. Yang kedua, karena kita punya roh mencintai lingkungan kita. Mencintai tempat kita memijak. Makanya ketika pasukan Belanda datang, Portugis datang, jihad langsung keluar. Syekh Hashim ini langsung resolusi jihad keluar. Ya, waktu di bumi-bumi luar itu sedang tertindas, itu beliau langsung mengumumkan pengumuman. Kita dukung, kita berikan semangat yang sama. Ada tuh direkam di kitab-kitabnya, muncul. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo belajar. Muta'alimah, belajar. Nah, yang ketiga ini yang belum kita bahas dengan yang keempat, yang terakhir. Au mustami'a. Kalau sekiranya waktu kita belum mampu untuk belajar dengan serius yang sesungguhnya, full. Ke kampus sudah nggak bisa. Ya. Atau misalnya ke majelis ilmu begini, sudah nggak kuat nih. Untuk menulis misalnya, bawa catatan. Sudah nggak kuat untuk mengerjakan seperti yang lain. Atau bukan nggak kuat, kesibukannya beda dengan yang lain. Bisa terjadi. Maka golongan ketiga, ini yang paling mungkin dilakukan mustami'a. Jadi mustami'a. Ada sami'a, sami. Ada istama'a, mustami. Beda. Pernah dengar ini? Sami'allahu liman hamidah. Pernah dengar? Ya. Tapi bukan mustami kan? Ya, istama'a Allah nggak ada. Sami'a. Pernah dengar ini? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal Al-Baqarah 285. Ada istama'. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sami'a, surah Al-Mujadalah ayat pertama. Ada sami'a, ada istama'. Kalau sami'a itu mendengar saja, mendengar. Sekilas dengar. Kalau istama' pakai sin dan ta. Bismillah. Sami'a, istama'.
Sami'a nomor 1 sin mim ain. Itu kata dasarnya, as-sama'. Ditambah ista di depannya, alif sin ta. Ista. Ya, istama'a. Jazakallahu khair. Ini ada istama'a. Jadi yang pertama sami'a, yang kedua istama'a, yastami'u, istima'. Yang ini subjeknya disebut sami'. Kalau ke sifat Allah sami' untuk membedakan dengan makhluk. Sami'ul basir, ya. Kalau makhluk sami'. Ini orangnya subjeknya disebut mustami'. Makanya di pengajian sering disebut mustami' kan? Para mustami' sekalian, mustami'inal kiram dan seterusnya. Pernah dengar itu? Kalau sami'a itu dengar selintas saja, sekedar dengar. Ya. Sekedar dengar, sekali dengar. Sekedar dengar saja, selintas. Kalau istama'a pakai ista, artinya fokus, serius untuk menyimak. Menyimak dengan keadaan yang fokus dan serius. Perhatikan kefasihan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan arahan kepada para penuntut ilmu. Kata Nabi, "Ughdu", jadilah pionir alima dalam menjadi ahli ilmu, au muta'allima, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Datang ke majelis ilmu bawa catatan, catat, bawa rekam, cari tempat yang paling bagus. Tidak memungkinkan itu, saya agak terlambat datang, enggak ke bawah catatan, maka cari tahap yang ketiga. Au mustami'a, dari istama'a yastami'u, atau minimal Anda simak dengan fokus. Anda simak dengan serius. Dengarkan dengan baik. Fokus mendengarkan setiap kalimat-kalimatnya. Simak setiap uraian-uraiannya, sehingga dengan fokus dan serius itu, ilmu yang ditangkap pun insya Allah mendekati kesempurnaan, mendekati kelengkapan. Beda dengan sekali dengar aja. Cuman pengen dengar aja, ya sudah, Anda sami', bukan mustami'. Ya, makanya sekali dengar, khutbah Jumat, cuman asal dengar aja, nggak fokus. Sehingga yang ketangkap ujung-ujungnya aja. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, khutbah kedua baru bangun. Sami'ah. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka kita harus bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, pengajian itu yang diambil. Khutbah Jumat, jamaah sekalian, maka ambillah yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruk-buruk dalam kehidupan. Bangun, ambil baik, tinggalkan buruk. Keluar sendal, ambil yang baik, padahal sendal dia buruk, gitu kan? Ini mustami'. Maka fokus. Ya, kata Nabi, kalau nggak bisa kita masuk golongan kedua, muta'allima, karena hal tertentu, maka mustami'. Kenapa Allah tidak menggunakan istama'a tapi sami'a? Karena Allah itu sekali dengar aja pasti sudah paham. Sifat alimnya, sifat sami'nya lebih dahsyat dibanding makhluk. Dia Allah nggak butuh istama'a. Nggak butuh menyimak. Enggak, karena sami'a saja sudah sampai. Makanya sifatnya sami'a. Sami'a Allahu liman hamida. Allah itu sekali dengar pasti tahu apa yang kita sampaikan. Jangankan kita ucapkan, sebelum diucapkan pun udah paham. Makanya nggak butuh istama'a, cukup sami'a, pasti paham. Sami'a pasti mengetahui karena sifatnya, zatnya, karena keunggulannya, kemampuannya, ilmunya sudah meliputi sebelum apa yang kita kerjakan. Jelas ya? Makanya ketika datang semua perintah Allah, datang perintah kepada kita, ayo sholat, karena Allah maha tahu tentang kita, tentang hidup kita, tentang rencana kita. Makanya ketika Allah sampaikan, mesti yakin kita, iman. Karena itu dijawab oleh kita dengan sami'a, bukan istama'a. Dengan sami'a. Kata Allah salat, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah. Kenapa tidak menggunakan istama'a? Karena semua kalimat Allah itu nggak perlu fokus lagi. Nggak perlu disimak terus. Semua kalimat Allah pasti benar. Karena itu ketika mendengar perintah Allah, seketika sami'na, langsung sekali dengar, langsung kerjakan. Nggak perlu berkali-kali diingatkan. Salat. Pasti belum paham juga. Kalau orang beriman sekali dengar, langsung siap-siap. Allahu Akbar. Adzan zuhur sekali aja, nggak perlu 2 kali adzan. Karena bagi orang beriman sekali adzan udah paham. Bahkan kalau tinggi imannya belum adzan, sudah dicatat kapan zuhurnya tiba. Ada orang hebat, belum subuh dan nanya isya. Jam berapa isya sekarang? Padahal subuh aja belum. Dia baru selesai salat isya udah nanya isya besok. Imannya luar biasa. Ada lagi iman yang kelihatan kuat padahal lemah. Biasanya saat Ramadan, baru sahur dan nanya buka. Hari ini buka jam berapa? Padahal baru sahur. Ya, kelihatannya kuat padahal lemah. Nggak sama dengan yang sholat tadi. Paham ya? Itu istama'a dengan sami'a. Jadi kalau Allah sami'a, sifatnya sami', makanya kalau semua datang dari Allah, langsung sami'a aja, sekali dengar. Sekali dengar, kerjakan, itu maksudnya. Tapi kalau ada istama'a, ini biasanya menunjuk kepada aspek-aspek ikhtiyari. Usaha.
Ya, supaya ada tahapan-tahapan dalam mengerjakannya. Nah, karena ilmu itu, rahmatullah, ilmu itu perlu ikhtiar, ada tahapan. Nggak bisa semua orang sekali dengar langsung paham. Ya, semua orang sekali dengar langsung hafal, belum tentu, Pak. Ya, coba nih, saya bacakan, sekali dengar langsung hafal, bisa nggak? Ya, tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Ulangi. CDF, GB, CGB, CDF, FIS, GDF, FIS, GB, CIS, DB, CIS, DF, FIS, GIS, A, FIS, GIS, AB, CIS, DIS, EB, CIS, DIS, F, FIS, GIS, AIS, B, FIS, GIS, AIS, B, CIS, DIS, AIS, FIS, GIS, AIS, FIS, GIS, AIS, BIS, CIS. Ulangi. Tuh. Akhirat udah saya kasih, dunia saya kasih. Mau apa lagi? Ulangi. Nah, kalau kita nggak bisa sami'a, berarti butuh mustami'a. Karena itu ilmu butuh tahapan. Turunannya menggunakan istami'a. Inilah kefasihan lisan Nabi SAW. Jadilah mustami', serius. Nah, kalau belum bisa jadi mustami, karena belum datang ke pengajian, aduh waktunya nggak bisa ini, bentrok dengan yang lain, mesti kerja, kajiannya pas belum selesai jam kerjanya. Ya, ada yang kemudian mesti pergi ke tempat lain, padahal pengen datang ke pengajian. Betapa banyak Bapak Ibu orang-orang pengen datang ke majelis ilmu, mungkin karena jarak yang jauh, belum sempat datang. Karena itu anugerah, saya sering katakan, kalau di Al-Azhar ini banyak guru-guru, ini ada salam di samping, ada lisan di sana, ya, manfaatkan, apalagi yang tinggal sekitaran lingkungan ini. Jadi kalau yang jauh-jauh aja mau datang, kenapa yang dekat-dekat yang ustaznya langsung datang sendiri, nerangin sendiri, rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri gitu kan? Ya belum tersentuh juga, udah ada sarapannya juga, ada. Ada kopi, ada teh gitu. Ya dengan cara apa lagi? Dan saya sarankan begini kalau bisa, DKM Al-Azhar duduk dengan sekitaran-sekitarannya masih dekat. Assalam, alisan, duduk, kumpul nih ada salam sini, ada alisan situ, duduk. Untuk apa duduk? Memetakkan kurikulum ilmu. Jadi jangan sampai bentrok. Misalnya di sini Al-Arba'in, ya di situ Riyadus Shalihin, sananya lagi Al-Minhaj atau Sahih Muslim. Jadi jangan sampai ini Riyadus Shalihin, sana Riyadus Shalihin. Ya, kenapa belajar lagi? Belum soleh katanya. Yang dibahas itu juga. Yang paling aneh yang ngajarnya itu juga. Jadi di sini pindah sana. Yang paling hebat jamaahnya itu juga. Buat apa? Mendingan tukar-tukar sini ini, sana itu, lengkapi gitu. Jadi enak kajiannya. Ustadz ini siapa? Jadi terus dipetakan. Kalau di sini bersamaan, waktunya bersamaan, tapi materinya bisa beda. Ini tafsir, sana fikih. Jadi saya pengen belajar sholat dulu, sana. Masih ada waktu ke sini, masih datang sini untuk tafsir. Nah, tapi nggak sempat. Ada caranya. Mustami' atau muhibba. Yang keempat muhibba. Au muhibba. Ini terakhir. Penutup. Jadi kalau nggak bisa jadi mustami', jadi muhibba. Muhibba jamaknya disebut muhibbin. Ya. Orangnya disebut Al-Habib. Al-Habib itu yang dicintai, disayang. Habibi, sayangku. Ya, Habibati, ya, istriku atau anak perempuanku yang aku cintai. Ya, disingkat Habibah. Jadi kalau ada i kembali kepadaku. Kitab, buku, kitabi, bukuku. Bait, rumah, baiti, rumahku. Thawb, baju, thawbi, ya, bajuku. Ya, barang-barang tak terpakai, bekas. Punyaku, bekasi. Contoh, ya. Nah, itu tidak, itu di luar kias. Kembalikan, ayo fokus. Muhibba, jamaknya muhibbin. Pecinta, yang senang, suka. Kalau Anda belum jadi alim, ustadz bukan. Muta'allim, belajar nggak sempat. Mustami', dengar pun nggak punya waktu. Minimal jadi muhibbin, yang cinta dengan kajian. Sudah ulama bukan, ngaji enggak, dengar juga enggak, benci juga ulama. Yang mau jadi apa? Minimal suka, senang, cinta. Kalau rasa cinta itu sudah ada, kenapa disebut muhibbah dari kata hubbun? Habbah itu benih. Minimal ada benihnya. Walaupun belum jadi buah, pohon belum jadi, daun belum jadi, buahnya apalagi, belum juga bisa metik, minimal punya bijinya. Dan biji itu penting, karena kalau ada iman sebiji sawi pun bisa masuk surga. Jadi kalau nggak bisa jadi alim buahnya, atau muta'allim pohonnya, atau mustami jadi akarnya, minimal jadi bijinya, muhibban, habbah. Kalau sudah ada habbah, punya mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, rasa cinta, minimal ada perhatian, Pak. Bu, saya nggak bisa besok ikut, saya mau nyumbang aja lah untuk sarapannya. Saya mau nyumbang aja untuk bukunya. Ya tolong rekamin ya. Itu mahabbah. Orangnya disebut muhib. Berbahagialah kalau ada rasa itu dalam jiwa kita. Dia nggak sempat datang kajian pun masih ada rasa, ya Allah nggak sempat datang. Nanti tolong ya catatannya, saya minjem. Tolong rekamannya ya, Min upload dong Min. Ya. Ya. Itu tuh lihat tuh. Saya kemarin lihat, waduh orang lebih senang lihat saya kepleset dibandingkan lihat saya ngaji.
Saya ngajarin pengajian yang lihat 20.000, 40.000, saya kepleset sampai 1 juta. Astagfirullah. Aduh. La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah dunia. Itu muhibbah. Tapi saya senang. Enggak apa-apa, ya kan minimal bisa membahagiakan orang. Itu bukan asal-asalan, itu bukan sengaja itu. Ya, bukan sengaja kepleset, emang kepleset. Jadi minimal kita bisa menghibur orang bahagia dengan teman-teman, bukan menghibur Anda sebetulnya. Ya bukan, karena nggak ada hiburan di situ. Jadi semua yang dari Allah itu nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Termasuk hujan itu nikmat. Kalaupun ada banjir terasakan sekitaran, kita atasi dengan niat yang ikhlas. Ya, syukuri nikmat Allah yang datang dengan hujan, lalu koreksi, perbaiki saluran air, ratakan lagi, ya. Nah, kita sama juga, air masuk kantor, alhamdulillah ya sudah, kita airnya bersih-bersih. Semua, alhamdulillah air kan masuk ke sela-sela yang mungkin nggak pernah kita bersihkan sebelumnya. Bonus itu dari Allah, langsung dikeluarin kotoran. Jadi kita nikmati itu. Yo, ayo kita pel, ayo kan pel, sambil begini tarik. Cuman saya kebagian narik yang gede. Nggak nyambung gitu, ya udah kita nikmatin aja. Pas ada yang rekam lagi, jeblok ketawa yang rekamnya. Ya, 1 juta aja kita ngelihat. Kita nikmati aja kehidupan, ya. Baik. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, itu muhibbah. Jadi kalau sudah ada muhibban, jamaknya muhibbin, berarti ada mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, ada habbah. Jadi ada rasa dalam jiwa kita. Makanya orang seperti ini, kalaupun biasa ngaji, tiba-tiba nggak ikut ngaji, rasanya nggak enak. Wah, saya ketinggalan, saya nggak bisa ngaji gitu kan? Ada. Atau ada orang lebih hebat lagi, nggak bisa ngaji tapi masih titip sama temannya. Tolong ya nanti teman-teman supaya lancar, nanti siapkan ininya. Nanti saya support ini apa yang kurang, ini yang kurang. Tuh ada sampai begitu. Itu muhibban. Biasanya orang seperti ini kalau dilihat di kaidah Quran, kaidah hadis, nanti diikutkan kepada orang-orang yang ikut di atasnya. Ketarik ke atas. Minimal jadi pecinta dulu. Setelah itu naik nanti jadi muta'alim. Biasanya begitu kalau orang sudah ada rasa jadi mustami, datang biasa saf belakang dulu. Ya, jadi dari muhibbah jadi sami'ah dulu. Lewat dengar malu-malu tadinya paling belakang ya. Dengerin dulu, kadang-kadang dekat pintu, ya dekat prasmanan, ya. Lama-lama malah maju, dia nggak peduli dengan yang lain. Wah, nanti bagian sarapannya. Ah, yang penting surga, sarapan belakangan. Depan, tuh kan. Begitu udah habis ya. Itu naik levelnya, naik. Itu ya. Nah, sekarang dari semua ini, kata Syekh Hasim terakhir, wala takunil khamisa fatahlak. Ingat, kata Syekh Hasim, mengutip lisan Nabi, jangan pernah menjadi yang kelima. Maka Anda akan celaka. Kalau bukan dunia, pasti akhirat. Silakan ya, maaf ya. Ulama bukan alim. Muta'alim juga bukan. Gak pernah ke majelis ilmu. Maaf. Mustami, nyimak gak pernah. Muhibban, suka pun tidak. Nyela aja. Jadi buzzer di media sosial. Komentar nyinyir terus. Ya ulama bukan. Taklim gak pernah ikut serta. Mustami gak pernah nyimak. Senang juga enggak, ya celaka. Makanya orang-orang yang sering nyinyir kepada golongan 4 ini pasti akan dihujat di dunia. Pasti dihujat di dunia, dicela orang-orang baik. Kalau celaan itu mustahil kita hindari. Kalau Anda orang soleh, Anda pasti akan dicela oleh orang salah. Kalau Anda orang salah, Anda akan dicela oleh orang soleh. Jadi kalau kita itu nggak bisa keluar dari hujatan, celaan itu nggak bisa. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, orang-orang yang berharap tidak ingin dicela itu orang gila. Karena dia berharap sesuatu yang tidak ada. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in enggak, ulama juga belum jadi, enggak pengen dicela. Anda siapa? Mustahil. Jadi kalau kita orang soleh insya Allah, itu pasti akan dicela oleh orang salah. Karena orang salah itu cemburu pada kesolehan yang soleh. Jadi begitu Anda mau ke masjid, oh, mulai ada yang nyinyir, soleh, padahal nama Anda Joni misalnya. Padahal muncul. Nah itu cara menyikapinya, jangan dibalas celaan lagi. Cara menyikapinya, pahami bahwa itu sebetulnya pengukuhan yang ditetapkan oleh Allah di lisan orang salah tadi untuk mengukuhkan kesolehan Anda yang telah terjadi. Jangan marah. Jadi kalau Anda kemudian ke masjid dicela oleh orang yang salah, weh udah soleh nih sekarang, itu bukan celaan. Sebetulnya pengakuan dari Allah langsung yang dititipkan kepada lisan orang salah. Karena lisan salah itu lawannya soleh. Jadi kalau salah berkomentar, pasti yang dikomentari yang soleh. Anda sudah soleh. Jangan marah kepada yang salah. Itu pengakuan. Tapi jangan juga kebablasan, langsung bikin status. Alhamdulillah Allah sudah mengakui saya soleh. Nggak masuk. Kalau yang mencela kita orang yang soleh,
Itu pengingat dari Allah. Ada yang salah yang harus dibenarkan. Itu caranya. Hidup kita tuh enak. Gak luput dengan kecewa. Gak larut dalam kegelisahan. Tidak terlibat dalam kemungkaran. Gak ada perselisihan. Jangan cari musuh ya. Sudah cukup iblis musuh kita selama-lamanya. Itu pun udah berat. Jangan cari yang lain lagi. Jadi kalaupun ada yang mencela, jangan balas dicela. Kita doakan. Tuh. Saya sering katakan pada Anda, termasuk kalau ada yang mencela saya, nggak apa-apa, saya udah maafkan, kenapa Anda marah? Saya udah maafkan, kenapa Anda marah? Tapi kalau saya kemudian meluruskan, dan ada hal-hal yang patut dicela di perbuatan, itu artinya ada yang tidak baik pada apa yang Anda kerjakan. Maka balik, mungkin itu titipan yang Allah titipkan. Wallahu alam, saya pun demikian, saya tangkap kok. Saya habis ngaji, balik, malam-malam duduk, saya baca lagi apa yang saya sampaikan, saya koreksi lagi, saya sudah mengamalkan atau belum. Yang kedua, membayangkan wajah-wajah yang saya tatap saat pengajian. Terus kita berdoa, baik yang tertatap, yang tidak tertatap, minta kepada Allah. Itu pesan guru kami. Minta pada Allah, supaya Allah melembutkan hati mereka. Sampai kalimat-kalimat kita ke hati mereka. Dikumpulkan di surga dalam kebaikan. Itu rutin tuh minta. Sebelum tidur ingat lagi. Lalu ditutup dengan istighfar. Kalau kurang-kurang. Istighfar. Takut salah. Takut niatnya untuk cari popularitas. Takut niatnya untuk cari amplop, cari macam-macam. Makanya saya paling benci kalau ada orang-orang yang meminta kita berdakwah itu dengan ukuran-ukuran dunia. Ustadz tarifnya berapa ya? Ustadz kalau dibayar datang nggak ya? Ini nggak ya? Dan itu saya paling nggak suka. Ya, biasanya kalau Anda sudah nanya tarif itu pasti akan bermasalah dengan saya. Minimal saya paling nggak enak datang. Sudah, nggak ada urusan dunia sama saya kalau sedang membahas urusan akhirat. Udah akhirat aja. Termasuk kalau ada orang-orang yang mengatakan saya yang populer kan Ustadz tadi, jangan dengerin tuh, tinggalin aja orang itu. Itu orang mencelakakan saya. Allah mengatur segalanya. Tapi saya pun mencintai semuanya. Saya nggak mau bermusuhan dengan siapapun. Saya doakan ya supaya Allah berikan hidayah pada kita semua. Itu poinnya. Maka kalau belum jadi ulama, belum bisa jadi muta'alim, belum bisa fokus dalam mendengar, minimal jadi muhibbin. Muhibbah, tanamkan kecintaan pada ilmu, pada ulama, pada teman-teman yang ngaji. Biasanya gini, kemisinya nyambung Pak. Kalau Bapak biasa ngaji, itu nanti ada ukhuwah. Mahabbahnya itu bukan hanya pada ustadz, tapi pada teman-teman juga akan terjalin. Itu nggak dibuat-buat pun jadi kelompok sendiri. Demi Allah saya katakan, itu udah rumus, udah fitrah. Jadi kalau biasa ngaji itu tiba-tiba ketemu aja. Dah. Terus jadi sehati aja, ngaji, saling ingatkan, padahal mungkin baru kenal kemarin. Kalau kemisinya udah nyambung, saling ingatkan. Bisa berangkat bareng-bareng. Dulu rasa itu kuat. Jadi kalau udah ada pengajian, angkot tuh banyak gitu. Dulu tuh begitu. Angkot, bis, apa gitu kan. Nah sekarang itu yang harus ditanun lagi. Jangan-jangan mahabbahnya yang kurang. Jadi muhibbin di kita itu banyak Pak, Bu. Silahkan jadi kampung-kampung itu. Kalau ada pengajian, datang banyak orang. Yang nggak pernah kelihatan datang. Ya, saya itu dulu pernah ke satu tempat ya, daerah yang Allahu Akbarnya. Ya mungkin kurang gitu kan, materinya, macam-macamnya, dan sebagainya. Tapi satu kali, saya mengatakan ini musola agak kurang, kita rombak aja ya. Lah kita udah siapkan dana. Nggak tahu, tukang pentol Pak. Pentol. Tahu pentol? Ya, bukan soto, yang kayak cilok, bakso itu ya. Yang daerah-daerah pentol disebutnya, kayak tukang cilok atau bakso tusuk gitu. Keliling. Kan orang ngelihatnya cuma tukang pentol, tukang bakso, tukang cilok aja. Ya, tukang lewat keliling begitu. Anda tahu, dia membuka semua tabungannya untuk merenovasi musola. Ya Allah gitu kan, orang-orang yang luar biasa. Karena Anda berbangga-bangga mengumpulkan itu hanya untuk pamer aja. Anda mengharapkan surga, Anda di mana? Ya, kita harus mulai ada berubah orientasi hidupnya gitu. Orang itu udah ngejar kebaikan, Pak. Orang udah ngejar soleh, dan kita masih salah dan masih mendambakan surga. Itu saya sering makanya saya senang tuh kalau ke desa-desa, kampung-kampung, subuh-subuh orang udah salawatan, sebelum subuh bahkan bangun, ya udah ada yang doa. Saya coba masuk ke satu musola kecil, belum adzan Pak, 3:30, jam 3, ada orang yang diri, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah, saya nggak layak masuk surga, ya Allah, bahasa saya banyak, istighfar, saya cuma minta ridho aja, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, pakai bahasa-bahasa daerah tuh, cuman duduk aja. Saya ini belajar ngajar, saya bilang, hampir tiap waktu saya ngajar. Cuman Anda lebih baik dibandingkan saya. Anda masih punya waktu untuk istighfar, praktekan, minta, mendekat, dan masih merasakan kenikmatan itu. Yang kata orang, Anda orang kampung gitu. Mungkin nggak pernah muncul di TV, nggak ada, di YouTube nggak kelihatan. Ya itu karena harus jadi pengingat ya. Minimal muhibbin. Naik lagi mustami'. Naik lagi muta'alim. Naik lagi alim. Kalau bukan bapaknya alim, anaknya. Kalau anak belum sempat, cucu mesti ada jadi ahli akhirat. Siapkan. Di keluarga kita mesti ada yang tampil jadi kebanggaan saat hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan dipertaruhkan semua kehormatan kita dan keluarga besar kita. Kalau dunia, jangan khawatir, kita nggak bangga di dunia, di alam kubur semua sama. Sama semua. Nggak ada status orang kaya, nggak ada status orang hebat, nggak ada kedudukan. Semua masuk kubur. Di akhirat akan nampak semuanya.
Kalau kita di dunia nggak dianggap kaya, nggak apa-apa. Orang kaya pun dikubur juga, ke tanah juga. Sama semua. Tapi kalau di akhirat, nampak semua. Karena itu siapkan dari sekarang, mesti ada ahli Quran di rumah kita. Mesti ada ahli tahajud di rumah kita. Kalau ingin keluarga soleh, bapak ibu mulai soleh dulu. Perbaiki dulu orang tuanya. Orang tua perbaiki, nanti otomatis ke anak akan turun. Itu otomatis Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, otomatis. Kalau bapak ibunya sudah soleh, sudah mulai nih, sholatnya kita atur ya Ma, insya Allah. Ya mama tahajud ya, kalau nggak bisa papa, kalau bisa mama, atau kita bareng-bareng. Bismillah. Menghafal Quran ya, menghafal. Nanti anak otomatis akan dirubah oleh Allah. Itu sudah rumus Pak, sudah rumus. Nanti insya Allah akan ikut, semua diarahkan. Kalau bukan sekarang, mungkin saat Anda wafat. Nah nanti satu keturunannya itu akan sama dengan kebiasaan kakek moyangnya. Makanya Muhammad bin Idris itu mengambil nasab kakeknya Syafi'i. Karena itu yang paling dekat ke masa Nabi SAW. Mungkin amalan kakek itu, amalan kakek turun ke cucu, buyut bahkan. Ya, Muhammad bin Idris kan? Saya pernah bacakan nasabnya kan di pertemuan lalu kan, bin Al-Abbas bin Sa'id bin Asy-Syafi'i. Syafi'i itu kan kakek yang ketiga. Muhammad bin Idris, Idris bapaknya. Ya, bin Al-Abbas kakeknya. Sa'id ya buyutnya. Kemudian Asy-Syafi'i itu yang ke atasnya lagi di atas buyut. Ini amalan kakek buyut itu dihasilkan pada cucu cicit mungkin yang ke berapanya. Tapi kan keambil juga pahalanya ke atas. Nah mungkin sekarang Anda yang tilawah Pak, Anda yang berdoa terus, ya Allah jadikan aku keturunanku ahli Quran. Mungkin Anda nggak hafal, tapi cucu Anda atau cicit Anda, mungkin itu yang jadi kebanggaan Anda di kemudian hari. Ya, insya Allah. Makanya tuliskan apa yang pernah Anda kerjakan supaya dibaca lagi oleh anak cucu Anda. Minimal coretan, ya ada apa? Nanti tahu, oh kakeknya pernah ikut pengajian di Al-Azhar setelah 100 tahun yang lalu nanti muncul. Ya, setelah 50 tahun yang akan datang, setelah 20 tahun yang akan datang, tahu kakeknya pernah ada di sini, bapaknya pernah ada di sini. Dia kenang, dia teruskan kemudian hari. Mungkin itu yang menginspirasi dia untuk belajar di kemudian hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah muliakan kita, rahmati keluarga kita, sayangi kita semua, dan mudah-mudahan memasukkan kita pada golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, fahimna bima ta'allamna, wafiqna li na'mala ma ta'allamna bih. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridan فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إلى رضاك واجعل جل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن خاتمة. اللهم يا الله ادخلنا جنة كما الأبرار والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين نلقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa insyaallah, kita akan kuliah perdana, ta'lim perdana di Al-Quran Sunnah Solution di hari Kamis nanti insyaallah, malam Jumat di Masjid Al-Ihsan PTM PJS. Dan bulan ini insyaallah teman-teman akan ada daurah untuk praktek hafalan At-Taisir. Yang di JSC kemarin kan saya baru sampaikan umum kan. Nanti dimulai di bulan ini mungkin pekan ketiga itu nanti saya akan membuka daurah-daurah. Mungkin saya akan ke beberapa tempat, di tempat-tempat Anda mungkin juga tinggal. Di situ saya akan ajarkan langsung teknis untuk menghafalnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti saja nanti di Instagram atau di media sosial kami. Insya Allah akan disampaikan waktunya kapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.